Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anak, di sini Bu Titin akan memberikan materi ya tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan ya. Sebagai bekal kalian untuk menambah wawasan tentang materi itu ya. Yuk simak video pembelajaran Bu Titin yuk. Jangan lupa sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Mari kita sama menyimak ya. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan ya. Yang berjudul apa? Ya, yang berjudul Raja Purnawarman ya, Panji Segala Raja. Ya, ayo kita simak dulu ya. Ya, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ya, ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, begitu luar biasanya ya Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Ya, para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara ya kembali hidup aman, sejahtera ya. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti ya. Nah, sebagai prasasti Ciratuin ya. Ciaruteun. Nah, seperti ini. Coba anak-anak cermati, ini ada gambar ya. Ini ada peta ya, di daerah Bogor ini ada prasasti kerajaan Tarumanegara ya, ada prasasti Ciaritiun ya di Jawa Barat. Nah, ini diabadikan kakinya seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak menjadi paham ya. Nah, kerajaan Tarumanegara ya anak-anak, perlu anak-anak ketahui ya tadi ya, kerajaan Tarumanegara itu rajanya yang paling terkenal yaitu Purnawarman ya, adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Nah, prasasti Ciarterun ditulis dalam bentuk seloka dengan berdasarkan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti ini juga terdapat sepasang pahatan telapak kaki. Tadi seperti yang ditunjukkan Bu Titin pada gambar tadi ya Nana ya. Gambar umbi, sulur-suluran atau pilin, dan laba-laba. Irama atau mentrum anus tubuh dalam seloka prasasti ini terdiri atas 4 baris dengan pahatan yang artinya tulisannya adalah inilah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu. Artinya pemelihara ya. Ialah telapak mulia Sang Purnawarman, Raja Negeri Taruma. Raja yang sangat gagah berani di dunia, itu artinya anak-anak. Nah, ada lagi anak-anak ini di kerajaan Majapahit yang terkenal dengan ya, ini apa? Gajah Mada ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Gajah Mada membuat janji yang luar biasa yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ya, sebuah janji yang luar biasa dan akhirnya dapat dia wujudkan untuk menyatukan Nusantara, ya. Yang meliputi seluruh semenanjung Melayu, ya. Semenanjung Melayu itu terdiri dari Malaysia dan Singapura, Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin. Darwin itu Australia. Nah, hal ini dapat diketahui dari kitab Negara Kartagama. Nah, ada lagi Hayam Wuruk ya. Raja Hayam Wuruk itu adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang terkenal ya, yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 yang bergelar Maharaja Sri Raja Negara ya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Diceritakan dalam kitab Negara Kartagama bahwa pada zaman Hayam Wuruk wilayah kekuasaan Majapahit yang luas anak-anak, yaitu hampir meliputi seluruh Republik Indonesia saat ini. Begitu luasnya ya. Saat ini zaman Hayam Wuruk ya menguasai ya kekuasaan Majapahitnya ya, karena dia menguasai hampir seluruh Republik Indonesia saat ini ya. Nah, seperti ini anak gambarnya Hayam Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk ya. Namanya Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk ini fotonya ya di Jawa Timur ya anak-anak. Ini pada kerajaan Majapahit. Nah, kejayaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh tokoh-tokoh penting pada masa itu anak-anak. Nah, ayo kita kenali beberapa tokoh penting masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam beserta peninggalannya ya. Jadi anak-anak menambah wawasan ya. Apa? Itu tokoh-tokoh penting dari kerajaan yang bercorak Hindu dan tokoh-tokoh penting yang bercorak Buddha dan Islam ya. Nah, coba perhatikan ya. Tokoh penting masa kerajaan Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang menyembah para dewa. Agama ini berasal dari mana anak? Ya dari India yang berkembang ke berbagai wilayah di Asia termasuk Nusantara ya. Nah, agama ini masuk ke Nusantara dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang yang singgah di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu berjalan tanpa kekerasan juga atau penaklukan. Nah, seiring berkembangnya pengaruh Hindu, muncullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Singosari. Berikut tokoh-tokoh penting dari kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Ayo simak baik-baik ya anak. Nah, ini ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara, Raja Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno. Ya, Mataram kuno itu ada Mataram kuno Hindu, Buddha, Islam juga ada. Lalu Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri, Raja Kertanegara, Singosari, Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit, dan Patih Gajah Mada yang Kerajaan Majapahit ini yang tokoh-tokoh penting di kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, kalau menghafalkan anak-anak, supaya kalian mudah menghafalkan, bisa dengan liriknya yang Bu Titin ini ajari seperti ini. Raja Mulawarman, Kutai, Purnawarman, Tarumanegara, Sanjaya, Mataram kuno, Jayabaya, Kediri, Kertanegara, Singosari, Hayam Wuruk, Majapahit, Gajah Mada, Majapahit. Itulah tokoh Hindu seperti itu anak-anak ya, supaya anak-anak dapat menghafal ya. Nah, dengan bernyanyi menghafal anak-anak bisa masuk ya, nanti bisa memahami. Saya ulangi lagi ya anak-anak. Mulawarman, Kutai, Purnawarman, Tarumanegara, Sanjaya, Mataram kuno, Jayabaya, Kediri, Kertanegara, Singosari, Hayam Wuruk, Majapahit, Gajah Mada, Majapahit. Itulah tokoh Hindu. Nah, tokoh-tokoh penting itu ya. Bisa anak-anak? Ya, semoga anak-anak ya bisa menyerap, memahami ya, sambil bernyanyi memahami tokoh-tokoh penting yang bercorak agama Hindu dan beserta kerajaannya ya, supaya mudah. Lalu tokoh penting pada masa kerajaan Buddha anak-anak. Nah, agama Buddha itu merupakan agama yang disampaikan oleh Sang Buddha Siddhartha Gautama, itu dari India. Pengaruh agama Buddha juga berkembang di Nusantara, hampir bersamaan dengan masuknya pengaruh Hindu. Agama Buddha juga dibawa oleh para pedagang dari India. Dengan adanya pengaruh Buddha, muncullah kerajaan-kerajaan
bercorak Buddha seperti Kerajaan Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno yang Buddha. Nah, berikut tokoh-tokoh yang terkenal dari 3 kerajaan tersebut ya. Ada Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga, Raja Balaputra, Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno Buddha ya. Ini juga bisa dihafalkan dengan lirik nada lagu tadi ya. Ratu Sima, Kalingga, Balaputra, Sriwijaya, Samatungga, Mataram kuno, itulah tokoh Buddha. Nah, pakai nada ya. Liriknya diganti ya. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu untuk tokoh penting masa kerajaan Islam, agama Islam itu pertama kali berkembang di Jazirah Arab. Agama ini kemudian berkembang pesat dan masuk ke Nusantara ya. Beberapa pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat itu nama lainnya India, anak membawanya masuk ke Indonesia. Dengan adanya pengaruh Islam, muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Gua Talo. Nah, berikut tokoh-tokoh penting dari kerajaan bercorak Islam Nusantara. Ada siapa? Ini ada fotonya juga ya. Sultan Malik As-Saleh itu dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh ya. Lalu Raden Patah Kerajaan Demak, Sultan Hairun Kerajaan Ternate, ya Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore, Sultan Ageng Tritayasa Kerajaan Banten, Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Panjang. Nah, Sultan Agung Hayukusumo dari Kerajaan Mataram Islam, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gua Talo ya. Ini ya dijuluki ayam jantan dari timur itu ya, Hasanuddin itu ya. Anak-anak bisa menghafalnya yang seperti Bu Titin contohkan di tokoh-tokoh penting Hindu, Buddha ya. Untuk liriknya pakai ini, nadanya anak-anak bisa menggunakan nada yang dicontohkan Bu Titin, bisa menggunakan nada lagu yang lain ya. Nah, ini juga untuk menambah pengalaman pemahaman ya anak-anak. Nah, ini ada untuk menghafalkan ya dengan bernyanyi seperti ini ya, menggunakan nadanya lagu Rasa Sayangi ya. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, menghafal tokoh penting asiknya rame-rame. Mula Warman rajanya Kutai, cucu dari Raja Kudangga, letaknya di Kalimantan, di tepi Sungai Mahakam ya. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, menghafal tokoh penting asiknya rame-rame. Purnawarman di Jawa Barat, Raja Tarumanegara, membangun Sungai Gomati, usaha pertanian padi. Nah, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, menghafal tokoh penting asiknya rame-rame. Mataram kuno di Jawa Tengah dengan rajanya Sanjaya, Borobudur Mendut Sari, itu contoh peninggalannya. Nah, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, menghafal tokoh penting asiknya rame-rame. Hayam Wuruk di Majapahit, cucu dari Raja Wijaya, Gajah Mada Sumpah Palapa, menyatukan Nusantara. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, bisa untuk ya menghafalnya seperti itu ya, lebih asik ya. Asik ya anak-anak ya. Meneladani sikap kepahlawanan, kita sudah mengenal beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Tokoh-tokoh tersebut mewariskan sikap kepahlawanan untuk generasi penerusnya. Sikap kepahlawanan adalah suatu keadaan yang menunjukkan sifat keberanian, kerelaan, dan keperkasaan untuk berkorban membela kebenaran. Ayo kita teladani sikap kepahlawanan berikut anak-anak. Nah, seperti yang ditampilkan Bu Titin ini, ciri-ciri sikap kepahlawanan ada bekerja sama. Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Iya, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Lalu sikap kepahlawanan rela berkorban, menyisihkan sebagian uang jajan untuk disumbangkan bagi korban bencana alam. Itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bersikap kesatria, ya bersedia meminta maaf ketika berbuat salah, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Gagah dan berani, ya berani menjauhi ya sifat-sifat yang tidak terpuji.
Lalu berjuang dengan ikhlas, ya ikhlas menuntut ilmu demi kemajuan bangsa itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mencintai tanah air, mempromosikan menggunakan barang-barang buatan negeri, lalu mendahulukan kepentingan bersama ya, lebih memilih ikut bergotong royong daripada bermain, penuh semangat dan pantang menyerah, semangat dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu ya anak-anak. Lalu ciri sikap kepahlawanan bertanggung jawab atas dasar kebenaran. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Nah, ini contoh sikap kepahlawanan yang kalian bisa miliki. Nah, ini apa? Gambar apa, Nana? Iya, menolong kakek-kakek untuk menyeberang jalan. Ini termasuk contoh sikap pahlawan, kepahlawanan juga. Nah, itu anak-anak untuk tambahan ya dari Bu Titin untuk materi tema 5 kepahlawanan pembelajaran 1. Semoga bermanfaat ya Bu Titin. Mohon maaf jika ada ya kekurangan. Tetap semangat Bu Titin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.